Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah teknik bercerita yang beranggotakan saya, Esa Khairani Zelzabila dengan NIM 203131007 dan teman saya Umi Fadilah dengan NIM 203131003 dan teman saya Karina Putri Andini dengan NIM 203131012. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah karakteristik cerita untuk anak usia dini. Dari pokok yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian cerita, yang kedua karakteristik cerita untuk anak usia dini, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah unsur-unsur cerita. Saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian cerita. Cerita anak menurut Herlen tahun 2017 adalah cerita yang sederhana dan kompleks. Ceritanya memiliki kesederhanaan dengan wacana yang memiliki kualitas yang tinggi dan baku. Tentu saja harus simpel sehingga ceritanya tersampaikan atau komunikatif. Selain itu, agar cerita digemari anak-anak, orang yang bercerita harus bisa menyampaikan jiwa dan sifat kekanak-kanakan serta menghindari memasukkan pemikiran-pemikiran orang dewasa. Jadi, cerita anak harus bisa menceritakan kehidupan kekanak-kanakan beserta segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, sedangkan menurut Titik WS tahun 2012, cerita anak atau inti dari sastra anak ialah menggunakan cara pandang anak yang menghadirkan imajinasi anak. Cerita dari dunia mereka yang imajiner. Oleh karena itu, bukan hanya kehidupan mereka saja yang bisa diceritakan, tetapi kehidupan orang dewasa atau kehidupan dunia juga bisa diceritakan. Akan tetapi harus tetap disajikan dari cara pandang anak-anak. Bahkan tidak hanya kehidupan mengenai manusia saja yang bisa diceritakan, tetapi bisa juga mengenai dunia hewan, ataupun dunia tumbuhan juga bisa dijadikan sebagai bahan cerita. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik cerita anak usia dini. Yang pertama, bentuk penyajian cerita. Bentuk penyajian cerita anak perlu memperhatikan format buku, bentuk huruf, variasi kertas, ukuran huruf, dan kekayaan gambar untuk menambah antusias anak dalam memahami cerita. Format buku sebaiknya disesuaikan dengan dunia anak-anak sehingga memberikan efek khusus dari kesan visual dan bentuk seluruh buku itu. Yang kedua, bentuk bahasa dan cerita. Bacaan cerita anak sebaiknya memiliki ciri menggunakan bahasa yang sederhana. Penggunaan bahasa mempertimbangkan perkembangan bahasa anak usia dini, baik dari segi penguasaan tata bahasa maupun dari segi kemampuan anak dalam memproduksi dan memahaminya. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan kalimat yang sederhana. Adapun kosakatanya perlu sesuai dengan tahap perkembangan bahasa anak, yaitu terdiri dari satu cerita untuk anak usia 5 tahun didasarkan pada sekitar 3.000 kata dan untuk usia 6 tahun didasarkan pada sekitar 6.000 kata yang terakuisisi anak. Berisi beberapa konsep yang numerik dasar, beberapa adjektif, kata sifat atau kata rujukan orang, dan konjungsi kata sambung. Selanjutnya, kosakata yang digunakan tidak bermakna ganda atau konotatif, kata yang penting diulang-ulang, dan berisi kata-kata yang mudah dicerna atau dianggap penting. Kemudian struktur kalimat juga harus sesuai tingkat perolehan anak, yaitu cerita untuk anak yang berumur 5 tahun kira-kira berisi 5 kata dan anak 6 tahun berisi 6 kata. Kalimat panjang dipecah menjadi beberapa kalimat, terkadang berisi kalimat negatif, berisi banyak kalimat aktif daripada kalimat pasif, dan memiliki sedikit kalimat majemuk bertingkat, serta berisi kalimat literal dan langsung. Yang ketiga yaitu cara penyampaian cerita. Dengan gaya bahasa dan penulisan yang mengundang kata sederhana sehingga anak-anak bisa mencernanya dengan mudah. Kemudian mengkoordinasikan dengan kalimat yang pendek dan seringnya bersifat mendidik dengan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang positif. Yang keempat, memiliki pesan yang mendalam di dalam cerita. Cerita yang mudah ditangkap dalam memori anak akan membantu anak untuk mengingatnya dengan mudah. Tidak hanya sekedar mengingat kemudian lupa kembali, tetapi terus mengingat apa saja yang disampaikan dalam kisah tersebut. Kelima yaitu mudah dipahami. Dengan menggunakan bahasa yang sederhana ini dimaksudkan agar anak-anak mudah memahami situasi dan
kondisi yang dikisahkan dalam cerita. Yang keenam, mengenalkan konsep kehidupan. Dalam suatu cerita yang sederhana, biasanya terdapat pesan tersirat dengan tujuan agar anak mengerti pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut, entah itu tentang kehidupan ataupun yang lain yang dikemas dalam cerita yang sederhana. Selanjutnya yaitu unsur-unsur cerita anak. Menurut Kulinan, menjelaskan karakteristik cerita sebagai berikut. Yang pertama yakni tema. Tema merupakan makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Yang kedua, amanat. Amanat yaitu ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam karyanya. Yang ketiga, sarana cerita. Sarana cerita merupakan cara-cara yang digunakan pengarang dalam menyeleksi dan menyusun bagian-bagian cerita sehingga akan terciptanya karya sastra yang bermakna. Tujuannya agar pembaca melihat fakta cerita melalui sudut pandang pengarang. Yang keempat yaitu plot atau alur. Plot atau alur merupakan peristiwa-peristiwa naratif yang disusun dalam serangkaian waktu. Yang kelima yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini memiliki arti individu rekaan yang mengalami berbagai peristiwa dalam cerita. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang biasanya mempermasalahkan siapa yang menceritakan atau dari kacamata siapa cerita dikisahkan. Yang ketujuh, latar belakang. Latar belakang merupakan unsur cerita yang menunjukkan kepada penikmatnya di mana dan kejadian-kejadian dalam cerita itu berlangsung. Dan yang terakhir, yakni sarana kebahasaan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.